adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita dapat kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama adik-adik di rumah bangkit berdiri dengan sikap berdoa. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Segala puji, hormat juga syukur. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hari ini kami memperoleh kesehatan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami. Ke dalam pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau melafalkan kredo kita yang diambil dari hukum pertama dari 10 hukum. Keluaran pasal 20 ayat 3. Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Exodus chapter 20, Exodus chapter 20, verse 3. verse 3. Do not put any other gods Do not put any other God in place of me. in place of me. 出埃及记20章出埃及记20章第3节，第第三节三节，除了我以外，除了我以外，你不可有别的神。你不可有别的神。Haleluya. Pujilah dia dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari kita memuji dan mengagungkan dia. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Kak Michelle sama Kak Iin, nggak boleh loh sikap seperti itu, sikap sombong. Itu artinya merasa diri sendiri lebih hebat dari orang lain loh. Nah, adik-adik di rumah, Tuhan tidak suka orang yang sombong, karena sombong itu adalah dosa. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian
sombong-sombong itu dosa. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi Sebentar lagi kami akan mendengar kami Kami akan akan mendengar firman Tuhan. firman firman Tuhan. Tuhan. Tuhan siapkan hati Tuhan siapkan hati dan pikiran kami dan pikiran kami. hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Aduh, hayo. Ta. 3 nhật, 4 nhật, 5 nhật, 6 nhật, 7 nhật, 8 nhật, 9 nhật, kinh tô 9 nhật ấy hò. Hayo, có lỗ na ăn kiêu. Aduh, ngại xong. Ê, au. Hiểu xong ấy. Aduh, Yani, Yan, lại tên siêu po po. Yani. Oi, Apo, Yen. apa? Aduh, Kenapa aduh, dari aduh. tadi teriak-teriak Apo? Aduh, Yen. Tensiu popo, popo isong ah. Tensiu, Tensiu tensi. popo. Mau cek tensi Apo? Me, popo isong ah. Song tuh apa? Bodili ya, bodili kaki Song, ya. song nyanyi, Apo mau nyanyi? Me, popo bodili ya. Oh, Popo berdiri. kaki. Apo ngomong lah. Mau tui, Oh, mau iya tui. kah? Man. Man. Apo, beratnya Apo. Aduh, ni kem popo kai. Popo kai tongkat. Tongkat, tunggu sebentar, Apo. Iya. Yani ini apa, Mang? Popo mau tahan dulu. Anyong. Udah kan, hati-hati ya Apo ya. Sekarang Apo mau kemana? Mau ke WC? Popo himmel. Popo jiu, ni kan popo mo. Anjang kan? Popo himmel. Boleh Apo, corona. Tak boleh keluar rumah. Popo Corona. bosan. Nyiti mo hali-hali corona. Popo keluar jemul. Masuk tuh anyong hin ka popoan bosan. Nyiti o cika corona. Liu cak nyet liawa nyiti mo. Kalau Apo bosan, nonton YouTube aja Apo. Moyo. Popo moy kon kayo. Nanti Ini Apo mainnya. bosan loh. Si mujiuki lenungan. Popo kon lenungan. Popo nyikem pun popo. Popo kon lenungan. Yuyup pun. YouTube ya, Apo ambil HP dulu ya Apo ya. Nyikem lagi. Kiasut yani. Aduh. Ini Apo, HP-nya. Apo duduk lagi lah, nanti Apo tulangnya patah kali. Sip. Nyitim ham popo duduk tenhi. Popo tuh olahraga berdiri wah. Ya udahlah Apo. Ya udahlah Popo sambil ikon berdiri. lenungan san. Lihat si makai au kon toh. Aduh, yen nyikem pun popo kai. Kem pun popo mukyang. Mukyang tuh apa? Mukyang.
Popo ai con nè bà, nhỉ kem bút của popo mụ kieng hả? Kem Mụ tụ kieng. nhỉ hi kem tụ kem. Oke. Kem hi. Yani homang. Ini Kak Apo Ya, si Mak, Mukyang. Di kamar Apo ada makanan. Mukyang Kak ini namanya. Lihat me mụ kieng, lihat tuh popo ai sit ai tung si. Mụ Sorry kieng Apo. ah. Apa ya Mukyang ya? Apa sih Me Apo? lihat. Kayak nhỉ lọ ken tu kamal una nhỉ tigan. Meja. Meja lalu? Popo ai kon ni mata ya. Maksudnya mau duduk di kursi di meja? Me, ni tak thèm tu duduk, me duduk. Jadi mau apa Apo? Jadi juga bingung. Kayak Popo, Apo? ai kon renungan. Oh, nonton renungan. Cak. Popo, ai mu kiang. Mukyang, Mu nonton kiang. renungan. Mu chu hồi nãy. Lihat mu chu, ai cái kiang. Oh, Cái kiang. Apo tuh mau pakai matanya. Oh, kacamata Apo. Tunggu sebentar. Campur Popo kayak. Ini Apo. Heli cha, như tu hè, kinto, như thêm siêu Popo khơi. Kak Popo khơi, khơi Apo dari tadi tuh ngomongnya nggak tahu ngomong apa, jadi nggak ngerti ya. Khơi yuyu. Apo sih? Ngomongnya pakai bahasa yang Jenny ngerti lah. Makai tung si nhi còn makai. Aduh, Apo ini kata sandinya apa? Popo kita đây. Popo yêu con, đây, Popo chị các mẹ. Nhị ăn hồ xía, Popo chút xí ai xuân. Tên ha, Popo punya coklat. 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 Aku mau makan coklat. Mẹ Popo punya. Wih, coklat punya. Oh, iyalah makasih lah Apo lah. Hanyu cak. Udah cukup lah. Yang cak. Udah cukup. Udah lah Kem makasih lah. hi. Nhị thêm siêu Popo hả? Oke. Bantu Popo ha. Oke. Ya udah Apo, hati-hati Apo. Ambil itu, Oh, ambil iya. lah. Ambil lalu. Iya. Chị Kahi, Kamal. Oke, ke kamar. Oke, Apo ya, hati-hati ya. Pelan-pelan Apo. Tên hả? Aduh, berat ya Apo. Nah adik-adik lihat kan tadi Jenny nggak ngerti Poponya ngomong apa karena Poponya ngomong pakai bahasa yang Jenny nggak ngerti. Nah di Alkitab ada loh cerita bagaimana orang banyak mereka sedang membangun menara yang tinggi sekali. Tapi tiba-tiba mereka jadinya ngomong pakai bahasa yang berbeda-beda. Mereka jadi nggak saling mengerti temannya ngomong apa. Lalu apa ya yang terjadi? Pada awalnya sejak zaman Adam dan Hawa hanya ada satu bahasa loh di dunia ini. Jadi semua orang berbicara dalam bahasa yang sama. Semua orang dapat saling mengerti dan Allah menyuruh mereka mengisi seluruh dunia. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tetapi mereka hanya mau tetap tinggal di satu daerah. Mereka tidak mau terpisah-pisah. Teman-teman, Ya, kita adalah bangsa yang hebat. benar, Kita adalah manusia yang hebat, benar, yang luar biasa. betul. Saya adalah pemimpin kalian. Sejak kapan itu? Sejak dahulu kala. Betul. Saya sudah jadi pemimpin. Saya Kalian yang dukung dia. tahu. Dia hebat, dia hebat, saya sendiri. hebat. Saya angkat sendiri. Serah kau lah. Kamu mau apa? Oh ya, dia orang hebat. Kalau gitu gimana kita tunjukin kita hebat? Bagaimana? Katanya kamu orang hebat. Sebentar, saya pikir dulu. Apa itu? Ini. Kita akan bangun satu kota dan di kota itu kita juga bangun satu menara yang tinggi yang ujungnya bisa menembus awan dan sampai ke langit. Setuju, saya senang. Kita pasti bisa jadi. Harus diukir di situ. Ya, namaku mau yang paling tinggi. Enggak, namaku yang lebih tinggi dong. Aku dong. Nggak boleh. Aku juga harus diukir namanya yang paling besar. Namaku yang harus paling besar, paling jelas. mukaku paling tinggi, paling atas. Paling Enak saja, mukamu jelek, jangan diukir. Mau kalahkan Tuhan pokoknya. Iya, kita aku bisa. mau yang paling atas. Aku hebat.
Kita dong hebat. Emang Eh. kamu doang. Saya lebih hebat, saya pemimpin. Nama saya harus paling tinggi dari kalian. Oh. Wah, Tapi kita semua akan menjadi terkenal. Iya, Iya. iya. Betul. kita menjadi terkenal. Dikenal orang semuanya Diingat terus. sepanjang masa. Ya. Wah, mengalahkan Tuhan. Boleh. Boleh. Saya setuju. Oke. Saya sangat setuju tuh. Kerja sekarang. Kalau gitu kerja yuk. Ah, bagaimana? Sekarang kita jangan banyak ngomong. Saya Kita kerja. Oke. Ambil bahan bangunan, cangkul, pasir, batu, bata. Siapkan. Kita bangun sekarang. Mereka menjadi sombong. Mereka ingin membangun menara yang tinggi sekali supaya mereka terkenal dan dibilang hebat. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Tuhan berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Maka di tengah-tengah usaha mereka menyelesaikan menara tinggi, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Tuhan membuat mereka tidak bisa saling mengerti apa yang teman mereka katakan. Ayo cepat kerja. Batanya bukan gitu susunnya. Nanti bagaimana bisa tinggi. Ambil lagi bata cepat. Batanya ambil yang banyak. Itu bukan bata, saya suruh ambil bata. Lo su con mãi boy, con tuân ghiu môi. Ayo cepat batanya. Bata dulu disusun baru yang lain. Lihat lo su, hay mà. Bukan. Lihat. Nhìn anh mà anh xì nên aku nhìn môi đây, lo su à. Sekarang, kau berani bentak Ini, tak? iya, Itu bukan Bang. bata. Di con mãi boy kìa. Sekarang ambil batu. Bukan. Ini bukan batu. Bukan. Kayu mana? Kayu. Sekarang kayu kita mau buat tiangnya. Ayo. Bukan kayu. Lihat, hay mà. Bukan. Lihat lo su đi. Kamu ambil apa? Tadi saya suruh ambil batu, ambil kayu. Cảm ơn chị em ăn chưa? Aduh, thằng này nó thì có mãi boy Bukan. Nhìn có mãi người xin thua chứ. Hai dân chia ha. Dia. Kalian jadi bertengkar. Saya suruh bangun menara, kalian bertengkar. Thì có mãi boy à? Thì có mãi boy à? Này nó ngừng xia. What do you say? Sorry, I don't understand. Bagaimana bisa selesai? Bagaimana nama kalian bisa terkenal? Thì còn mãi là lô su à? Thôi, chơi mẹ môi à. Already enough already lah. I don't got no money and no famous. Bye. Aduh. Gimana ya? Gagal bangun menara. Semua tidak bisa mendengar suara saya. Sudahlah. Karena bahasa mereka yang sudah berbeda-beda membuat mereka tidak bisa mengerti satu sama lainnya, sehingga pembangunan menara menjadi terhambat. Akhirnya mereka terpisah, terpencar-pencar. Semua orang yang berbicara dalam satu bahasa berkumpul menjadi satu di satu tempat. Itulah asal mula suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda di dunia ini. Sartika. Kak, kamu lagi ngapain nih?
Ibadah dong. Ibadah. Ini aku lagi ibadah. Sebentar. Aku ambilkan kursi buat kakak. Nih, kakak duduk di sini. Oh, terima kasih. Aku duduk di sini. Tuh. Kamu tadi udah ibadah kan? Sudah. Udah dengar ceritanya. Sekarang kakak mau tes kamu. Tes. Oke, siap. Siap. Siapa yang mendirikan menara yang tinggi? Yang mendirikan menara yang tinggi? Manusia. Masih ada lagi loh. Apa lagi? Waktu menara didirikan kan terjadi kekacauan. Siapa tuh yang mengacaukannya? Yang mengacaukan. Tuhan lah. Tuhan yang kacaukan. Betul kan? Pintar, betul. Apalagi tesnya. Bagaimana Tuhan mengacaukannya? Tuhan mengacaukan dengan mengacaukan bahasa si A, si B, si C, si D. Jadi A, B, C, D itu tak ngerti dia ngomong apa, Kak. Betul enggak? Iya, betul. Tapi mengapa ya Tuhan mau mengacaukan mereka? Tuhan mau mengacaukan mereka karena mereka sombong. Manusia-manusia itu sangat sombong mendirikan menara Babel itu, Kak. Gitu ceritanya. Oh, betul juga, betul. Betul kan? Lalu dari cerita ini kamu dapat pelajaran apa? Dari cerita ini, tunggu. Sebelumnya kayaknya ada satu ayat di Yakobus pasal 4 ayat 6b, betul nggak? Coba aku buka Alkitab dulu. Aku bacakan dulu ya, Kak. Yakobus pasal ini adik kakak ini kan kita mau baca firman Tuhan. Tuh, Kak. Ini Yakobus tentang orang sombong kan? Ayat yang sudah ketemu. Yakobus pasal 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini ayat firman Tuhan ya, Kak. Kamu mau dikasihi enggak? Mau lah. Aku mau dikasihi oleh Tuhan. Kalau gitu, kamu harus gimana kalau mau dikasihi Tuhan? Kalau mau dikasihi Tuhan, tentu aku tidak boleh sombong. Aku harus rendah hati seperti yang dikatakan firman Tuhan. Betul kan? Ya. Orang yang rendah hati itu orang yang kayak mana ya? Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu kalau misalnya, Kak, aku salah, Kakak kasih tahu aku. Sartika nggak boleh seperti ini, yang betul yang begini loh. Aku harus dengarkan Kakak. Itu sebagai wujud aku rendah hati, mau berubah. Terus nih, Kak, kalau misalnya aku berbuat salah juga, aku berdosa. Aku tahu jelas-jelas firman Tuhan berkata begini, tidak boleh dilakukan. Aku tahu aku bersalah. Aku harus taat kepada firman Tuhan. Hebat. Itu kan seperti tadi, Kak, yang ceritanya di Menara Babel itu. Orang-orang itu semuanya berkumpul. Mereka membangun menara yang tinggi. Ya, sampai ke atas. Apa? Mau sampai ke langit ya? Sampai ke langit. Mereka merasa mereka itu hebat. Mereka merasa mereka luar biasa. Mau menandingi apa? Tuhan. Mereka sok loh. Mereka sombong banget loh. Tadi aku lihat kan, mereka seolah-olah merasa mereka itu tidak perlu Tuhan. Mereka mau menandingi Tuhan, maka mereka bangun menara yang tinggi itu. Nah, seperti itu. Betul nggak tadi ceritanya seperti itu? Betul. Ya, mereka itu sombong. Betul. Mereka bangun itu supaya mereka mendapatkan nama. Supaya terkenal ya? Mereka, terkenal dan termasyur. Orang gitu tuh orang yang sombong loh ya. Sombong. Kalau aku sih nggak mau seperti itu. Aku mau seperti yang tadi diajarkan firman Tuhan. Nah, kakak ingat loh, masih ada ayat di dalam Alkitab bicara tentang sombong. Orang yang congkak, orang yang sombong. Ada loh. Di ayat apa, Kak? Di kitab Amsal. Sebentar, aku ambilkan Alkitabnya di kitab Amsal. Amsal pasal 21. Pasal 21 ayat 4 tuh. Ayat 4. Kakak udah ketemu belum? Udah sih, Kakak bacakan. Sini, kakak bacakan. Ya.
Amsal pasal 21 ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Oh, begitu ya. Iya ya. Aku mau taat juga kepada firman Tuhan. Mau menjadi orang yang tidak sombong. Good. Nah, itu anak yang baik. Oh iya Kak, ada loh satu orang. Dia orangnya sangat terkenal. Wih, siapa itu? Sebentar, aku kayaknya ada baca artikelnya. Siapa tuh, siapa? Aku cari dulu, sabar dong Kak. Ini. Mana ya? Ah, ini dia, ketemu. Namanya itu Franz Joseph Haydn. Si Franz Joseph Haydn ini, dia itu pencipta lagu. Ah, iya. Dia komposer kah? Komposer namanya ya? Dia komposer. Dia itu paling sangat berpengaruh di zaman klasik loh Kak. Zaman klasik yang makanya dia dijuluki namanya Bapak Simfoni. Wih, orang hebat itu. Hebat. Bapak ini hebat Kak. Kakak pernah dengar gak namanya Franz Joseph Haydn? Waduh, Pak. Tak apa, Kakak bukan orang seni nih. Ini ada artikelnya, aku ceritakan. Nah, Oke, tak apa. coba ceritakan. Nih, ternyata si bapak ini selain dia sebagai disebut Simfoni, dia juga itu disebut Bapak Kuartet Gesek. Nah, lalu kan salah satu karya agungnya namanya The Creation. Creation. Dia ya sangat rendah hati loh. Orang-orang bilang lagu-lagunya lembut sekali. Alunannya, bawaannya sangat lembut. Dia, si bapak ini, waktu menciptakan lagu ini, dia sampai berlutut Kak. Dia berlutut dan berdoa untuk menciptakan lagu ini. Dia berdoa, iya. Mohon pertolongan Tuhan iya. ya. Dia berlutut dan dia berdoa untuk menciptakan lagu The Creation. Waktu itu dia benar-benar menunjukkan kesungguhannya. Dia benar-benar minta pertolongan Tuhan. Dan pada satu waktu kalau tak salah di Auditorium Vienna. Nah, ini gambarnya Kak. Di Auditorium Vienna ini di kota Austria. Si Haydn ini dia sudah tua. Dia yang sudah tua, dia tak bisa berjalan. Tapi orang-orang semuanya menyambut dia dengan antusias, menyambut dia dengan luar biasa. Karena dia pembawaannya, lagu-lagunya yang luar biasa. Dia orang terkenal dong. Iya kan tadi aku sudah bilang dia orang terkenal. Kakak ini gimana sih? Nih, terus kan habis itu penonton semua berdiri. Wow, bertepuk tangan. Bayangkan orang terkenal loh. Tetapi kakak tahu tidak? Di ujung skor tulisan dia itu yang di Creation, dia tuliskan kata puji Tuhan. Iya, dia mengembalikan semua itu kepada Tuhan. Segala kemuliaan, segala keagungan hanya diberikan kepada Tuhan. Dan waktu orang-orang semua pada bersorak menyambut dia, lalu si bapak ini dia hanya memandang ke langit. Dia memandang ke langit, mengangkat tangannya, dia berkata, lagu ini dari sorga. Iya, dia dengan rendah hati. Dia bilang musik ini dari sorga semata-mata dari Tuhan saja. Bayangkan Kak, seorang bapak yang sangat terkenal. Dia hanya mengatakan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dia bilang itu semua semata-mata Tuhan, untuk Tuhan saja. Hebat tidak si bapak ini Kak? Itulah. Ini namanya. Ini ciri-ciri orang rendah hati nih. Iya, dia itu tidak dia itu tidak sombong. Dia itu benar-benar segala sesuatunya itu dia benar-benar dengan kesungguhannya semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Dia benar-benar rendah. Aku sih mau seperti dia Kak. Iya, ini ciri orang yang rendah hati ya. Coba tuh. Semakin seseorang itu mengenalin dirinya, segala kepintarannya, segala kekayaan, kekuasaan, semua apapun yang ada padanya, itu dari Tuhan, itulah contoh orang yang rendah hati. Aku pokoknya
mau seperti itu. Terus nih, kakak lihat nih, dia malah menjawab juga, itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan sendiri. Wah, luar biasa ya kak. Dari segala yang hebat itu yang sudah dilakukan, dia berkata lagi loh, semuanya itu dia lakukan bukan usaha dia sendiri. Tuhan yang beri saya suasana hati yang senang. Ternyata waktu dia menciptakan lagu itu, dia tetap mengandalkan Tuhan lagi. Dia memuji Tuhan, dan karena Tuhan juga sudah mengampuni dia kak. Wah, pokoknya dia kan mau keren. merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Iya keren kan? nih. Pokoknya dia hanya menyenangkan Karyanya Tuhan. yang besar pun dia kembalikan balikan kepada kepada Tuhan. Kalau gitu aku mau bertekad kak. Aku ini mau juga seperti Bapak Hayden ini. Walaupun aku ini perlu banyak belajar lagi, tetapi aku mau dengan pertolongan Tuhan, aku mau memiliki hati yang belajar untuk tidak sombong dan mau rendah hati. Coba kamu ingat ayat tadi, ayat apa? yang di Yakobus tadi. Yakobus. Kita baca sama-sama dulu ja kak. Nanti baru aku hafalkan kasih kakak dengar. Boleh nggak? Boleh. Nih. Ayo. Di sini. Buka di Yakobus. Yakobus. Baca dulu. Sebentar. Baca sama-sama. Yakobus pasal 4 kan tadi? Betul. Ayat 6b. Yakobus pasal 4 ayat 6b. Ayo. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Betul sekali. Aku kayaknya sudah hafal. Udah dihafal ini, dibaca nih. Kamu harus tahu juga artinya loh. Sekarang Cece mau lihat kamu hafal ayat ini. Oke. Sebentar aku pikir-pikir dulu. Yakobus pasal 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Pintar, itu baru betul. Aku mau seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ya, yang congkak tuh Tuhan tentang. Iya. Tapi Oke. mengasihi yang rendah Hati. Good nih, adikku. Berikan kami hati yang rendah hati. Berikan kami hati yang mau belajar firman-Mu. Biar kami menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Mari biarlah ini menjadi doa kita. Chiu ni ge wo ike qian bei de xin.好
Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahannya adik-adik simpan dulu di rumah setelah kita ibadah di gereja, baru persembahannya boleh dibawa. Nah, buletin juga sudah kakak-kakak kirimkan. Di dalam buletin itu ada aktivitas. Silakan adik-adik kerjakan. Ada satu lagi, tunggu sebentar ya. Ini adalah buku bacaan firman Tuhan. Buku ini adik-adik bisa minta papa mama ambil di kantor TU ya, bisa ambil sama Kak Belinda. Dan ketika sudah dapat buku ini, adik-adik jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Semuanya silakan berlutut. Chú Tào文，主祷文，我们在天上的父，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，愿你的旨意行在地上，如同行在天上，如同行在天上。我们日用的饮食，我们日用的饮食，今日赐给我们，今日赐给我们，免我们的债，免我们的债，如同我们免了人的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，救我们脱离凶恶。因为国度，因为国度，权柄，荣耀，全是你的，全是你的，直到永远，直到永远。阿门，阿门。Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Mari Ibu akan pimpin doa berkat. Anak-anak, dengan sikap yang hormat, tangan dilipat, mata ditutup. Semoga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati anak-anak sekalian. Semakin bertambah hikmat, semakin bertambah besar. Semakin dikasihi Allah dan semakin dikasihi manusia. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai ketemu minggu depan.